பார்க்க படிச்சவர் மாதிரி இருக்கீங்க. நீங்க எதுக்கு சார் ஜெயிலுக்கு வந்தீங்க? Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas film berjudul Calo tahun 2018. Dibintangi Naga Surya dan Rasmika Mandana yang cerdas. Filmnya sudah pasti keren berkelas. Mimin colek pasukan gercep dulu ya, seperti Bambang Purnomo, Muhammad Farhan, Asti Nabiu, Dani Davi, Aldi Saputra, Istiawan Pratama S, Muhammad Nur Arifin, Maulua, Arsala Rifki, Muji, Awan Not, Misbah Kur, Syafi'i Podada, Muhammad Muhajiri Jaya di Madura, Nita Sugeng di Blitar, Bayu Bungkue di Makassar, Ruben Lengkeng di Gorontalo, Melan Naha di NTT, dan semuanya. பார்க்க படிச்சவர் மாதிரி இருக்கீங்க. நீங்க எதுக்கு சார் ஜெயிலுக்கு வந்தீங்க? என்ன சார் பண்ண போறோம்? Seorang ayah masuk penjara karena kenakalan anak tunggalnya yang bernama Hari. Kenakalan Hari disebabkan didikan yang salah. Sejak masih bayi, Hari selalu diberikan hiburan memukul orang agar berhenti menangis. Kekerasan akhirnya menjadi hobi yang mendarah daging. Teman-teman di sekolahnya bahkan jadi korban hobi Hari. Ketika ayahnya memberi hukuman, Hari justru menikmati sensasi dipukul. டேய் அடிச்சா அழுவாங்கடா, நீ என்னடா சிரிச்சிட்டு இருக்க? அடிச்சல ஹாப்பி தான், அடி வாங்குனால ஹாப்பி தான். Setelah menjadi mahasiswa, lebih parah lagi. Hari yang diperankan Naga Surya sering berkelahi dan diamankan polisi. Motifnya sekedar untuk menyalurkan hobi. Polisi mengetahui jika kenakalan Hari disebabkan didikan ayahnya. Itulah mengapa ayahnya ditahan untuk semalam. Bahkan polisi mengancam ayahnya akan selalu ditahan setiap kali Hari terlibat perkelahian. Setelah dibebaskan, ayahnya mencari cara agar Hari tidak lagi suka berkelahi. Ayahnya menemukan video aktor superstar Rajinikan sehingga berhenti merokok. Dulu Rajinikan dikurung ayahnya untuk menghabiskan banyak rokok dalam semalam. Paginya Rajinikan sudah benci bau rokok dan berhenti merokok hingga saat ini. Orang tua Hari berpikir untuk menghentikan hobi anaknya harus dikirim ke tempat yang setiap saat ada perkelahian. Dengan begitu diharapkan Hari bisa benci berkelahi. Tempat bernama Tirupuram paling tepat untuk itu. Tirupuram merupakan sebuah desa di perbatasan Andhra Pradesh dengan Tamil Nadu. Di sana setiap hari terjadi perkelahian antara orang Telugu dan Tamil. Permusuhan berdarah itu sudah berlangsung sejak tahun 1953. Baru-baru ini ada orang Tamil dipotong kakinya oleh pemimpin orang Telugu di sana yang bernama Kesava. Penyebabnya orang Tamil memasuki wilayah orang Telugu. Viramutu selaku pemimpin orang Tamil ingin balas dendam. Kepala desa Tirupuram, Zamindar, meminta agar kedua belah pihak tidak lagi saling balas dendam. Oleh karena itu, semua orang Tamil maupun Telugu tidak boleh lagi melewati pagar batas yang sudah dibuat. Ke tempat itulah Hari akan dikirim. Ayahnya beralasan dipindah kerja ke sana 2 bulan lagi. Tapi agar Hari bisa mempersiapkan ujian di kampus barunya, dia harus pergi duluan. Awalnya Hari tidak setuju, tapi ibunya yang diharapkan membela justru kompak dengan ayahnya agar Hari segera pergi. Akhirnya Hari memulai perjalanan itu tanpa mengetahui misi orang tuanya. Setiba di Tirupuram, Hari hanya melihat suasana pedesaan yang menenteramkan. Padahal Hari berharap bisa menyalurkan hobi berkelahinya. Tidak lama, Hari yang berbahasa Telugu langsung dijebak orang Tamil untuk memasuki wilayah mereka. Hari mah nggak mikir macam-macam guys. Dia selfie dan gembira saat ditawarin sarapan. Baru saja memasuki warung, sudah banyak orang Tamil memegang golok. Hari ingin melawan. Tapi musuh terlalu banyak. Meski hobi berkelahi, kali ini Hari memilih kabur. Sekuat tenaga Hari berlari. Semua orang di sana kompak. Bahkan orang tua yang pincang pun ingin membunuhnya. Untuk
Untung saja masyarakat Telugu di sebelah pagar memberikan petunjuk untuk melompat. Barulah nyawa Hari aman. Hari heran dengan orang-orang yang mengejarnya. Mereka seperti menderita sekali karena gagal membunuh. Padahal Hari merasa tidak memiliki masalah apapun. Supir bajai menjelaskan apa yang dialami Hari karena permusuhan orang Tamil dan Telugu. Hari cukup senang mendengar ada permusuhan di tempat itu. Apalagi di Tirupura. Berkelahi hingga membunuh tidak akan menjadi kasus polisi. Hal itu disebabkan semua masalah diselesaikan melalui musyawarah desa. Selanjutnya, Hari menuju kampus barunya, Universitas KGN. Kampus yang dipimpin para matma itu melarang mahasiswa membawa permusuhan Tamil dan Telugu. Namun secara diam-diam, mahasiswa tetap melakukan pertarungan ilegal yang dikelola pemilik kantin. Pertarungan itu sangat penting. Kelompok manapun yang kalah harus tunduk kepada yang menang selama sebulan. Dan sejak beberapa waktu terakhir, orang Telugu selalu menang. Hari semakin penasaran. Dia langsung mencari tempat pertarungan. Saat itu jagoan Tamil kalah lagi. Satya yang merupakan tokoh mahasiswa Tamil harus menelan kekecewaan. Karena mereka akan tetap berjalan dengan kepala tertunduk lagi. Hari begitu bersemangat melihat arena pertarungan. Dia mendaftar bertarung tanpa mengetahui musuhnya jagoan orang Telugu. Sehingga secara otomatis Hari dianggap orang Tamil. Sebuah pukulan langsung membuat Hari terjatuh. Saat itulah dia melihat seorang gadis memberinya semangat. Gadis bernama Kartika itu membuat Hari meleleh. Senyumnya berkarisma, matanya sangat mempesona. Rasmika Mandana gitu loh. Hari bangkit memberikan pembalasan, tidak butuh waktu lama. Musuhnya dihajar hingga tak berdaya. Kartika terlihat sangat bahagia menikmati pertarungan itu. Mahasiswa Tamil bersorak gembira. Mereka mulai berani bergaya dan menghina. Sementara Hari fokusnya hanya kepada Kartika. Gadis itu sudah membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kacamata yang dikenakan semakin menunjukkan bahwa dia gadis cerdas luar biasa. Selanjutnya, Hari tinggal di asrama mahasiswa Tamil. Satya memperlakukannya bak pahlawan. Hari diyakini orang Tamil meski berbahasa Telugu, karena idolanya adalah superstar Rajinikanth. Apalagi Hari mengaku memang menguasai 4 bahasa. Di kampus, Hari dan Satya bersama seluruh mahasiswa Tamil menjadi penguasa. Satya sangat menikmati momentum itu. Dia sudah berani sok kuat dan menindas orang Telugu. Hari menghampiri Kartika yang ternyata teman sekelasnya. Kartika justru marah-marah dan meminta Hari untuk fokus saja pada kuliahnya. Dosen mengumumkan nilai terbaik semester akhir diraih oleh Kartika. Dengan penuh bangga, Kartika berdiri. Nggak taunya yang mendapat nilai terbaik adalah M. Kartika, bukan L. Kartika yang dicintai Hari. Kartika itu mah otaknya oon. Hari tertawa geli mengetahuinya. Hari terus melakukan PDKT, hobi mereka sama, suka perkelahian. Sikap judes jutek Kartika justru membuat Hari semakin cinta. Untuk meluluhkan hati Kartika, Hari belajar cara menaklukkan wanita. Maklum saja, selama ini dia tidak pernah mengurus asmara. Hari menonton film-film romansa seperti film Allu Arjun berjudul Arya. Sebuah surat ditulis untuk Kartika, isinya mengolok-olok, seperti menganggap Kartika tidak cantik. Tentu saja itu bagian dari strategi agar suratnya direspon. Kartika yang marah datang bersama gengnya menemui Hari. Kartika memberikan ancaman agar Hari tidak mengganggu lagi. Jika masih saja usil, jiwa pemberontak dan watak keras Kartika akan ditunjukkan. Ancaman itu membuat Hari tersenyum. Kartika dinilai sangat cocok untuknya. Keduanya juga sama-sama tidak pintar dalam akademik. Parahnya, Hari menemukan Kartika menyalin contekan di gaunnya saat ujian.
కష్టపడ్డాను సార్. Hari menembak Kartika di perpustakaan kampus. Hari menyukai sisi keras Kartika yang disembunyikan. Jawaban Kartika tetap so judes jual mahal. Padahal hatinya berbunga-bunga. Hari mengetahui itu. Keduanya kemudian semakin dekat. Kartika juga merasa sudah nyaman. Mereka pun bisa dikatakan jadian. Hari ingin memeluk Kartika, tapi mendapat penolakan. Karena Hari harus membuat ayah Kartika merestui hubungan mereka terlebih dahulu. Hari mencari informasi tentang ayah Kartika di kampus. Hari diberitahu jika ayah Kartika adalah Kesava, tokoh Telugu. Untuk membuat Kesava terkesan, Hari datang ke lokasi musyawarah desa Tirupuram. Hari mengadukan upaya pembunuhan yang diterima saat baru datang dari Hyderabad. Kesava sangat gembira dengan situasi itu, karena musuh bebuyutannya, Viramuthu dan semua orang Tamil terpojok. Apalagi Hari memiliki bukti dijebak oleh orang Tamil, yaitu sebuah foto selfie saat ditawarkan sarapan. Muthu dipermalukan dengan harus minta maaf kepada Hari. Upaya Hari berhasil membuat Kesava terkesan. Hari bahkan diundang ke rumahnya sebagai bentuk penghormatan. Kabar baik itu disampaikan kepada Kartika. Hari diminta datang saja ke rumahnya. Hari mengajak sahabatnya Satya untuk pergi ke rumah Kartika. Satya tidak banyak tanya. Senyum sumringah dari Kartika menyambut kedatangan Hari. Tapi ada yang aneh. Hari melihat ada Viramuthu di rumah itu. Ternyata Hari telah melakukan kesalahan besar. Viramuthu adalah ayah Kartika pacarnya. Sedangkan Kesava ayah M. Kartika. Ini kesalahan pemberi informasi. Hari mengajak Satya segera kabur. Satya juga sudah ketakutan setelah mengetahui Hari bukan orang Tamil. Sayangnya langkah kabur itu dihentikan anak buah Muthu. Hari adalah musuh. Muthu memerintahkan agar Hari dan Satya dibunuh. Perkelahian hidup dan mati terjadi. Untung saja mereka bisa kabur dari rumah itu. Muthu semakin murka dengan Hari. Dampaknya hubungan Kartika dan Hari memburuk. Kartika tidak akan bisa menikah dengan Hari jika orang Tamil dan Telugu masih belum bersatu. Karena Hari tidak mungkin akan bisa diterima sebagai menantu. Ucapan Kartika membuat Hari berpikir bagaimana cara menyatukan desa Tirupuram. Satya yang masih ketakutan diajak ke rumah Kesava. Satya diberikan baju bergambar NTR agar dianggap orang Telugu juga. Kesava menghidangkan makanan enak. Lalu Hari ditawarkan agar menikahi putrinya M. Kartika. Nama anaknya Kartika karena tidak ingin kalah dengan Viramuthu. Tawaran pernikahan itu langsung ditolak Hari karena dia sudah mencintai Kartika anak Viramuthu. Kesava yang sejak awal menghormati Hari langsung ingin membunuhnya saat itu juga. Hari cukup cerdas. Dia mengaku ingin menikahi anak Muthu agar orang-orang Tamil membungkuk untuk menjadikan Hari menantu. Kesava tertipu. Dia berjanji akan membantu pernikahan Hari dan anak musuhnya. Kesava bertindak berlebihan. Banyak poster dibuat tentang hubungan Hari dan Kartika. Poster itu sangat mengolok-olok Muthu. Hari saja sampai tidak enak melihatnya. Ulah Kesava membuat semuanya lebih rumit. Kepala desa menyuruh Kesava minta maaf kepada Muthu. Jika tidak, Kesava harus meninggalkan desa. Hari juga diminta pergi dari Tirupuram agar nyawanya selamat. Hari dilarang berhubungan lagi dengan Kartika. Dan Muthu harus membiarkan Hari tetap hidup. Muthu setuju. Dalam seminggu, dia juga akan membuat Kartika menikah dengan pria lain dari luar desa. Jika Hari coba-coba merusak pernikahan, Muthu mengancam akan membunuhnya. Calon suami Kartika bernama Param. Dia datang untuk melihat Kartika. Sosok Param terlihat seperti orang psycho. Ayahnya sendiri tidak dihormati, apalagi orang lain. Param terpesona dengan kecantikan Kartika. Keduanya kemudian bicara empat mata. Kartika mengaku sudah mencintai orang lain. Bahkan jika menikah dengan Param, di hatinya akan tetap ada nama Hari. Param menunjukkan respon tenang dan dewasa. Dia kemudian menelpon Hari untuk bicara.
Dan Param bahagia mengetahui dirinya akan menikah dengan pacar orang. Balas dendam Param bisa terwujud. என்ன ரிவெஞ்ச்? நான் ஒரு பொண்ணை டீப்பா லவ் பண்ணேன் ப்ரோ. Rupanya Param pernah gagal menikah. Penyebabnya calon istrinya dibawa kabur oleh pacarnya. Sejak saat itu, Param berjanji akan menikah dengan pacar seseorang agar dendamnya terbalas. Sementara Hari mulai belajar tentang desa Tirupuram. Dia menemui seorang kakek yang mengetahui masalah Tirupuram. Dulu masyarakat Tamil dan Telugu pernah hidup damai seperti saudara di Tirupuram. Tapi sejak tahun 1953 hingga saat ini berubah menjadi permusuhan. Semuanya berawal ketika Andhra Pradesh berpisah dari Tamil Nadu. Sebagian wilayah Tirupuram masuk Andhra dan sebagiannya lagi tetap Tamil Nadu. Kelompok Tamil yang saat itu dipimpin Tuan Tanah Bupati Pandya menolak keras masyarakat Tirupuram dipisah. Begitu pula dengan pemimpin Telugu, Rao Bahadur. Keduanya bersahabat sejak lama dan kompak menentang dipisahkan. Persatuan yang kokoh itu keesokannya hancur seketika. Hari penasaran apa penyebabnya. Tapi kakek yang bercerita itu penyakitnya kambuh. என்னாச்சு? Di tengah situasi genting, Hari mendapat telepon dari Param. Tentu saja tidak dipedulikan. Hari fokus menunggu si kakek sadarkan diri. Hari menanyakan kembali apa sebenarnya terjadi setelah kakek itu bangun. Jawaban sang kakek sangat mengejutkan. Pada hari itu saya sedang sakit. Jadi saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, ungkapnya. Satya jadi gregetan mendengar jawaban itu. Seharusnya si kakek mati saja tadi. Benar-benar buang waktu menunggunya sadarkan diri. முதல்ல இந்த ஊர் பிரச்சனை. Setelah kembali ke asrama, Hari menemukan kedua orang tuanya sudah menunggu. Mereka datang karena ditelepon Param yang menceritakan Hari dalam kondisi bersedih karena pacarnya akan dinikahi Param. பிரச்சனை எனக்கு இல்ல, உன் பையனுக்கு தான். Ulah Param benar-benar sakit jiwa. Dia melakukan itu untuk mendapatkan sensasi menikahi pacar orang. ராஜ மௌலியான. Hari kemudian menceritakan semua yang dialami kepada orang tuanya selama di Tirupura. Ibunya meminta Hari kembali saja ke Hyderabad, tapi Hari tidak mau. Dia sangat mencintai Kartika. Jika dulu Hari hobi berkelahi, kini justru ingin menghentikan perkelahian di desa Tirupura. Semua karena cinta kepada Kartika. அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு தான் நம்ம ஊருக்கு போறோம். Kondisi Kartika cukup menyedihkan. Keluarganya bahagia mempersiapkan pernikahan di tengah derayan air mata. Kartika sangat ingin bertemu Hari untuk terakhir kalinya. Berbeda halnya dengan Param yang sangat antusias. Kartu undangan pernikahan juga sudah dia cetak, lalu diberikan kepada ayah Kartika. Ini kartu undangannya, harus hadir ya, ujar Param membuat calon mertuanya heran. Undangan berikutnya akan dibawa ke kampus. Kartika mau ikut agar bisa bertemu Hari. Param memberikan undangan itu kepada Hari. Saya sangat bahagia menjadikan pacar kamu sebagai istri saya, ucapnya. Hari berusaha merobek dan membakar undangan itu. Tapi tidak bisa karena bahannya sintetis. Akhirnya undangan itu dibuang. இப்படி தூக்கி போட்டா விழும்ல. Kamu marah ya? Ayo pukul saya sobat. Saya harapkan reaksi emosional seperti ini, kata Param. Kartika malas mendengar Param. Dia mengajak Hari bicara berdua. Keduanya berpelukan. Hari mengajak Kartika pergi saja dari Tirupura. Tapi Kartika tidak bisa meninggalkan keluarganya. Kartika sangat mengharapkan Hari bisa melakukan sesuatu. Setelah pertemuan itu, Hari bersama teman-temannya menculik paksa para kakek nenek yang dianggap mengetahui kisah Tirupura, terutama penyebab orang Tamil dan Telugu bermusuhan. Diceritakan oleh salah seorang kakek, orang Tamil maupun Telugu kompak mengusir petugas pemerintah yang ingin membagi dua Tirupura. Bupati Pandya dan Rao Bahadur kemudian bergandengan tangan masuk rumah berdua. Tidak lama Bupati keluar dengan luka tusukan. Dia menyerukan kepada kelompoknya agar tidak mempercayai orang Telugu. Bunuh orang Telugu, teriak Bupati. Rao juga terluka dan memerintahkan untuk membunuh semua orang Tamil. Sejak saat itu, Tamil dan Telugu tidak hanya dipisahkan batas wilayah, tapi juga bermusuhan hingga saat ini. Entah apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu, tidak ada yang mengetahuinya. Bupati dan Rao membawa rahasia mereka sampai mati. Hari tidak bisa menemukan petunjuk. Dia mengajak Kartika pergi lagi.
எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் இந்த ஊர் பிரச்சனை தெரிஞ்சுக்க முடியல. Jawaban gadis itu tetap sama. Kartika tidak tega meninggalkan keluarganya. பொண்ணு தெலுங்கு பையன் கூட ஓடி போயிட்டான்னு சொல்லுவாங்க. Hari sudah tidak tahu harus berbuat apa. Saat itulah ayahnya datang dan memberikan informasi penting. Bahwa dulunya setengah kekayaan Bupati Pandia dan Rao Bahadur dialihkan ke satu orang. Hari bergerak cepat mencari Vira Mutu dan juga Kesafa. Siapapun yang menghalangi dihajar. Selanjutnya, Hari menemui orang yang mendapatkan setengah kekayaan Bupati dan Rao. Dialah Zamindar, kepala desa yang selama ini pura-pura terhormat. இந்த ஊர் ஜமீன்தாரோட சொத்துல பாதி பங்கு உன் பேர்ல எப்படி வந்துச்சு? Hari marah dan menanyakan masalah sebenarnya. Ternyata plot twist film ini tidak bisa ditebak. Penyebab utama permusuhan Tamil dan Telugu di Tirupuram hanya karena seorang wanita bule Inggris bernama Diana. Ketika Bupati masuk ke rumah Rao, dia melihat Diana. Bupati sudah menjalin hubungan gelap dengan Diana 5 tahun lalu dan masih menginginkannya. Rao tidak mau mengalah. Diana sudah menjadi simpanannya sejak 6 bulan terakhir. Mereka kemudian menyuruh Diana memilih, tapi Diana memilih mereka berdua. Akhirnya kedua sahabat itu saling tikam demi memiliki Diana. Cerita selesai. Peristiwa itu diketahui Zamindar karena dia adalah anak Diana yang menjadi saksi kejadian. Dulu Zamindar juga putih, tapi karena lama tinggal di Tamil Nadu kulitnya menjadi gelap. Kematian Bupati maupun Rao menguntungkan Zamindar karena ibunya sudah diberikan setengah kekayaan mereka berdua. Hari geleng-geleng mengetahui fakta itu. Permusuhan Tamil dan Telugu ternyata karena masalah pribadi, lalu jadi masalah kelompok hingga saat ini. Vira Mutu dan Kesafa datang ingin membunuh Hari, tapi setelah melihat foto kakek mereka masing-masing, semua anak buahnya disuruh keluar. Fakta sebenarnya kini diketahui juga oleh Mutu dan Kesafa. Mereka malu sendiri dengan kelakuan kakek mereka. Fakta itu tidak mungkin diungkap ke masyarakat. Mereka semua bisa diusir dari desa. Akhirnya keputusan yang diambil, Mutu dan Kesafa mengumumkan perdamaian. Tidak ada lagi permusuhan antara orang Tamil dan Telugu. Sebagai bukti dan awal yang baik, Kartika anak Mutu akan dinikahkan dengan Hari, yang merupakan pemuda Telugu. Masyarakat mah ikut saja arahan pemimpin mereka tanpa tanya. Hari dan Kartika kemudian menikah dengan damai, sedangkan nasi param sudah dibuat sakit perut, sehingga sibuk BAB tanpa henti. Film selesai, bye-bye. டேய் ஒரு நிமிஷம் இருக்க டேய் என்னங்க இவன்